kan seorang bronze agency yang berproses dari sulitnya mencari pekerjaan, ya, sudah mengirimkan lamaran ke sana kemari, tapi tidak ada satupun yang menelpon atau memanggil untuk, oh ini ada pekerjaan, nggak ada. Nah, salah satu keputusan yang tepat adalah mendengarkan orang-orang yang peduli dengan hidupnya, yaitu leadernya untuk menjalankan bisnis ini, dan akhirnya beliau bisa melihat peluang yang dahsyat di 3i dan mulai berproses hingga menjadi seorang bronze agency, dan saat ini akan terus berproses menuju crown agency. Ya, dari Timika 8 tahun bekerja sebagai karyawan, tentunya juga bukan waktu yang lama, tapi justru dari 3i Networks ini bisa melipatkan gandakan penghasilannya dan mewujudkan impian-impian yang belum tercapai selama bekerja 8 tahun. Dari Timika kita beranjak ke Pulau Jawa. Ya, berikut kita akan dengarkan seorang yang sudah ditunggu-tunggu juga karena beliau dijuluki dengan pendekar bertangan satu, berkaki tiga, dan beliau adalah seorang yang pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan di PHK tanpa pesangon karena aktivitas pembela nasib buruh di serikat pekerja di pabrik tempatnya bekerja, ya. Setelah di PHK, diterima bekerja di sebuah tempat yang berbeda, tapi sesuatu yang buruk menimpa kehidupannya. Itu suatu hari dalam perjalanan menuju bekerja, beliau mengalami kecelakaan, dan akhirnya beliau hampir-hampir kehilangan dan menyebabkan salah satu tangannya harus diamputasi, ya, kehilangan tangannya. Tapi buat beliau, sukses itu walaupun ada keterbatasan fisik, tidak merupakan suatu alasan untuk sukses, karena sukses yang sesungguhnya adalah semangat dan juga optimis yang kuat dari pribadi beliau, dan modalnya hanya bercerita, ya, dari mulut. Beliau juga akhirnya berpenghasilan saat ini di hampir 40 juta per bulannya, dan beliau akan bercerita. Beliau juga tadi sempat saya singgung, ya, memiliki 2 ID hak bisnis, dan kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Sugiarto Kurniawan. Baik, dari Tangerang kita langsung panggilkan Pak Sugiarto. Selamat malam, Pak Sugiarto. Selamat malam, Bu Esther. Ya, apa kabar, malam. Pak? Alhamdulillah, ya. Luar biasa, dahsyat. Ya, Pak, mohon maaf, Pak, mungkin kameranya agak diposisikan karena Bapak mulai dari hidung ke atas mukanya nggak kelihatan, Pak. Oh, gini? Ya, baik. Ya, terima kasih, Pak, untuk kesediaan waktunya mau berbagi dan mau memotivasi sahabat 3i yang sedang menonton pada malam hari ini. Silakan, Pak, boleh bercerita, berkenalan, dan menceritakan latar belakang sedikit kisah bagaimana Bapak sebelum join di 3i Networks, dan mungkin sebelum mengalami musibah pun bagaimana Bapak bisa bekerja dengan lincahnya dan juga menafkahi keluarga. Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Esther. Semangat pagi, saudaraku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto Kurniawan, biasa dipanggil pendekar 3i. 3i maksudnya adalah bertangan satu, berkaki tiga aktif. Nah, ini julukan ini juga saya dapatkan dari mitra saya yang luar biasa, Bapak Arya Sentyaki. Salam luar biasa dahsyat untuk Bapak Arya Sentyaki, seorang kron dari Yogyakarta. Saya join di 3i, sebelumnya kita flashback ke belakang dulu. 2011 atau 2010 saya memang di PHK. Di PHK mungkin kesalahan saya dalam hal ini, saya seorang serikat pekerja yang dalam hal ini saya membantu teman-teman saya memperbarui nasib karyawan. Cuman mungkin di manajemen saya dianggap provokator atau gimana. Karena saya sering dirumahkan, sampai 3 kali saya dirumahkan, dan akhirnya saya yang menyerahkan diri. Istilahnya saya sebenarnya dari pihak serikat, saya dibela untuk bisa tetap melanjutkan pekerjaan. Tapi saya berkata di hati saya, seandainya pun saya harus keluar, saya akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi.
Dan ternyata setelah saya benar-benar mengundurkan diri, dan saya sebut memang PHK karena dalam hal ini manajemen perusahaan sudah tidak suka dengan kinerja saya. Alhamdulillah ketika saya di PHK, mengundurkan diri ataupun namanya, otomatis pihak keluarga saya protes. Mau makan dari mana kalau kamu nggak bekerja? Karena dorongan dan desakan istri saya pun, saya akhirnya mencari pekerjaan baru. Dan ternyata di luar sana tidak segampang yang apa saya pikirkan mencari pekerjaan baru, ternyata tidak semudah apa yang saya pikirkan waktu itu. Dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, saya betul-betul menganggur di rumah. Otomatis apa yang saya punya di rumah kejual. Otomatis apa yang ada di rumah saya jual untuk menghidupi keluarga saya. Maret 2011 saya diterima oleh sebuah perusahaan swasta juga yang bergerak hal yang sama, percetakan. Tapi apa boleh dikata, untung tidak bisa diraih, rugi tidak bisa kita dapatkan. Saya mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dan ya alhamdulillahnya juga hanya tangan saya yang kena. Nyawanya masih hidup. Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah saya masih terselamatkan oleh Allah. Maret 2011 sampai 2014 saya nganggur lagi. Alhamdulillah apa yang ada di rumah saya jualin hanya untuk menghidupi keluarga saya. Di saat yang bersamaan ketika saya harus memperjuangkan nasib keluarga saya melihat sebuah status Facebook di mana orang ini pada dasarnya tidak saling kenal, hanya sebagai teman. Dan saya lihat akun Facebook itu dari Bapak Ari Praptono. Terima kasih Pak Ari Praptono, Bapak telah hadir di hati saya tepat pada waktunya. Ketika saya melihat statusnya Pak Ari Praptono, saya menyatakan join. Dan saya tidak pernah berpikir panjang, apakah nanti saya bisa atau tidak. Karena saya yakin bahwa bisnis ini memang bagus. Pada dasarnya saya hanya berpikiran bahwa bisnis ini bagus. Saya tidak berpikir apakah nanti saya bisa atau tidak. Perjalanan waktu, saya bertanya sama Pak De Ari. Pak De, saya kan tangannya satu, saya terserah nggak bisa kemana-mana, tapi saya punya komputer waktu itu. Bagaimana kalau saya menjalankan bisnis ini secara online di Facebook? Pak Ari Praptono mengiyakan. Oke, yang penting kamu semangat. Yang penting bagaimana caranya di bulan kedua sampai sudah menabung gratis. Saya waktu itu tidak berpikir panjang bagaimana caranya mendapatkan mitra atau agen di 3i. Yang penting saya promo, informasikan terus saya di Facebook, saya informasikan terus di Facebook. Alhamdulillah di bulan pertama saya dapat 5 orang. Jadi di bulan kedua, ya alhamdulillah saya bisa menabung gratis. Nah, mungkin awalnya seperti itu Bu Esther ya. Jadi saya memang dari awal punya niat untuk menjalankan bisnis ini secara serius. Oke, untuk sementara itu dulu Bu Esther, pembuka dari saya. Mungkin bisa ditanya selain itu. Ya, baik Pak. Dari kondisi ketika di PHK, apakah Bapak kan ya udah mulai kerjanya serabutan ya, mulai cari apa aja yang bisa dikerjakan. Dan bagaimana dengan kondisi yang namanya PHK itu Pak? Itu rasanya itu seperti apa itu Pak? Mungkin sebagian karyawan pasti merasakan, yang pernah di PHK mungkin pernah merasakan. Termasuk saya, rasanya ya kayak petir di siang bolong Bu ya. Karena kita memang tidak mempersiapkan diri. Kita selalu zona nyaman di tempat kerja itu. Karena apa? Mungkin setiap bulan kita mendapatkan gaji. Dan gaji itu pun sebenarnya kalau saya boleh jujur ya numpang lewat. Jadi ke rumah cuma bawa amplopnya aja ke istri.
karena udah banyak potongan di pabrik juga banyak potongan. Jadi ketika saya di PHK pun ya lumayan shock. Kenapa ya? Karena saya nggak punya tabungan sebelumnya. Gitu. Jadi ya istri, anak semuanya juga kelabakan karena ya biaya hidup kan di Tangerang juga lumayan. Jadi saya melakukan ya benar kerja serabutan. Memang serabutannya saya itu ada bisnis online waktu itu ya, bisnis online di mana investasi sekian, profitnya sekian. Nah itu saya ngikut juga waktu itu. Selama 2 tahun ternyata jong juga. Jadi ya secara finansial ada kerugian. Walaupun nggak begitu banyak, tapi saya juga mengalami kerugian. Nah, ketemulah 3i. Jadi ya saya pikir waktu itu saya nekat aja, kalau seandainya saya rugi pun hanya rugi 350.000 gitu aja. Begitu Bu Esther. Ya, baik Pak. Jadi dari kondisi yang seperti itu akhirnya Bapak menemukan sebuah solusi di 3i Networks. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan dari kondisi yang dari tadinya udah mulai hopeless, udah mulai rasanya dengan kondisi yang seperti ini rasanya udah nggak bisa lagi, dan ini saya nyambung ke ketika Bapak udah mulai join di 3i Networks, dan bagaimana dengan kondisi yang keterbatasan fisik, tapi Bapak tadi menceritakan sempat ngobrol dengan konsultasi dengan upline untuk mengerjakan bisnis ini secara online. Nah, bagaimana Bapak mulai titik balik untuk mulai berjuang di bisnis ini? Ya, siap Bu Esther. Jadi saya memang memulai bisnis ini melalui Facebook. Jadi setiap saya jam 8 malam, ya saya harus online. Karena saya tahu trafficnya Facebook adalah jam-jam seperti itu. Jadi setiap jam 8 malam, jam 7 pagi, jam 6 sore, atau jam 7 malam, saya memang membuat konten-konten yang menawarkan atau memberikan informasi tentang program 3i Network. Ya memang nggak segampang sekarang saya bicara mungkin ya. Nah, karena waktu itu lagi rame-ramenya investasi bodong kan gitu. Jadi ketika investasi bodong itu walaupun sudah jong, sudah tidak membayar member-membernya, program 3i ada dampaknya juga. Jadi ketika saya tawarkan ke teman-teman saya yang kebetulan dulu juga ikut di investasi itu, jadi dia juga sempat ragu. Tapi alhamdulillah ya perjalanan waktu ya, saya menemukan orang-orang yang satu visi, satu misi, dan memang pada dasarnya pengen merubah nasib melalui program 3i Network. Seperti itu, Bu Esther. Ya, baik Pak. Jadi memulai dari online itu memang sebuah keputusan yang paling mudah untuk dikerjakan ya Pak ya. Untuk betul. Mulai, saya juga belajar nih malam ini nih ternyata untuk kita berproses dan mulai meraup rezeki di online itu kita perhatikan jam-jamnya ya Pak ya, trafficnya Facebook itu ya kata master saya Bu, seperti itu ya. Tapi menurut saya juga seperti itu Pak, karena semuanya udah pada pulang kerja, ada yang mungkin menghilangkan kejenuhan, ada yang mungkin sementara di jalan lagi nunggu kereta atau lagi ya banyaklah orang. Sekarang ini teknologi itu sudah menjadi seperti sebuah kebutuhan ya. Orang kemana-mana dompet ketinggalan, yang penting handphone jangan sampai ketinggalan. Ya, yang jelas saya membuat konten, itu istilahnya membuat orang penasaran tentang 3i Network. Jadi sebenarnya sebanyak apapun pertemanan kita, tapi kalau kontennya tidak menarik, ya saya pikir tetap semuanya sama aja jong. Ya sama, kalau di offline juga sama. Walaupun kita banyak daftar nama, tapi kalau mereka nggak tertarik dengan apa yang kita informasikan, ya bisa jadi jong, tidak join. Nah, jadi saya berusaha membuat konten-konten yang bagus lah istilahnya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah sejak ketemu Bapak Arya Sentiaki, saya lebih dimudahkan karena beliau memang jagonya bikin copywriting-nya itu cakep. Jadi kalau beliau selalu bilang kerja cuma copy paste. Nah, jadi kalau beliau punya status, ya udah saya copy paste aja. Jadi kalau selama ini kalau upline ngurusi domain, ini saya domain upline ngurusi domainnya Pak Arya. Seharusnya Pak Arya kan ngurusin saya kembali. Jadi saya istilahnya ngikutin Pak Arya aja. Pokoknya ngikutin plek.
Kenapa saya ngikutin? Ya karena memang saya punya kekurangan. Saya punya ketidakmampuan saya untuk offline. Gitu. Ya mungkin jujur saja, kalau orang offline kayak saya kan nggak percaya, Bu. Mana ada bisnis juta-jutaan yang nawarin tangannya satu. Gitu. Pasti secara psikologi saya juga menghadapi kendala. Tapi kalau secara online, orang kan nggak melihat fisiknya, tapi dia melihat kontennya. Begitu, kalau menurut saya triknya sebenarnya seperti itu. Bukan rahasia sebenarnya, tapi hanya sebatas trik. Ya, betul. Betul, sangat menarik sekali ya Pak ya. Jadi ini kira-kira berapa lama Bapak mulai ibaratnya bermain dalam dunia medsos itu hingga mencapai posisi apa itu Pak? Apakah progresnya cukup menantang atau mungkin bagaimana? Tantangan tersendiri tentunya di dunia offline juga pasti ada tantangannya. Itu mungkin bisa di-share seperti apa itu Pak pengalamannya? Ya sebenarnya nggak ada rahasia, Bu. Nggak ada rahasia. Tapi yang jelas, kalau dibilang tantangan, ya saya juga nggak ada tantangan sebenarnya. Kenapa? Ketika seorang Arya Sentiaki join di grup saya pun, itu pun saya tidak prospek, saya tidak inbox, ya kan? Hanya beliaulah yang menyerahkan diri ke saya, ya. Jadi bukan saya yang ngawali sebenarnya. Jadi kalau dibilang tantangan, ya nggak ada tantangannya. Orang tahu-tahu Pak Arya Setiaki itu join ke saya kok, ya. Mungkin ini kalau menurut saya memang apa ya? Ada campur tangan Allah ke diri saya. Jadi sebenarnya tantangan itu bagi saya nggak ada. Bahkan kalau menurut saya banyak kemudahan yang Allah berikan pada saya. Gitu. Saya bertemu dengan Arya Sentiaki seperti kayak ada yang menggerakkan. Termasuk saya juga bertemu dengan Bapak Sugiar, itu seperti ada yang menggerakkan. Nah, kalau untuk Bapak Sugiar, saya memang kadangkala offline, karena waktu itu saya tahu betul Bapak Sugiar itu hanya seorang penjual letter. Mungkin secara mindset, secara fisikly mungkin beda dengan Bapak Arya Sentiaki. Biasanya saya sebulan sekali ke Klaten atau ke Semarang, seperti itu. Jadi saya awali seperti itu, tapi saya punya kendala ketika saya offline, saya pulang-pulang meriang, Bu, jadi sering sakit. Gitu. Makanya saya berkomitmen ke Pak De Sugiar waktu itu, gimana kalau saya bina secara online. Nah, jadi dua grup saya bina dengan online karena Pak Arya Sentiaki pada awalnya langsung pecat saya gitu. Jadi dia nggak mau merepotkan saya dan saya nggak mau merepotkan beliau gitu. Itu prinsip dia dari awal, Pak Arya Sentiaki. Nah, ya luar biasa menarik sekali ya Pak. Oke. Jadi dengan online itu saya memang perjalanan untuk ke posisi begitu lama, Bu ya. Jadi saya bron juga 2017 saya bron. Jadi 2014 saya join, Desember 2017 Juni kalau nggak salah, Juni saya bron. Jadi nggak boleh ditiru ya. Ini nggak bagus juga gitu kan. Sekarang mungkin percepatannya lebih cepat daripada mungkin saya dulu. Gitu. Nah, dengan bron saya Oktober 2018 juga baru selesai. Seperti itu Bu percepatan saya di online. Ya, luar biasa. Jadi saya teringat sebuah kata bijak mengatakan bahwa persiapan, kesempatan dan kesiapan itu akan bertemu di waktu yang bersamaan, dan ketika kita siap dan kita menangkap peluang tersebut itu kita akan dimudahkan ya oleh Yang Maha Kuasa, dan tentunya karena kita juga bekerja, kita juga memaksimalkan semua sumber daya yang ada sehingga semuanya jadi lebih mudah. Nah Pak, ini ngomong-ngomong saya juga dengar-dengar Bapak saat ini walaupun posisinya silver tapi bonusnya rasa platinum Pak. Ini ini gimana nih? Apakah Bapak mungkin punya buka 10 ID atau mungkin buka 100 ID atau berapa ID sampai bonusnya sampai segitunya gitu loh Pak? Oke. Ya pada dasarnya saya tetap cuman punya ID yang atas nama saya dan satu ID yang sebenarnya atas nama istri saya. Cuman atas nama istri saya mamping di rekening saya. Ya sebenarnya simple kalau menurut saya. Ya wajar saja saya menerima bonus 38 juta untuk di posisi bron, 34 juta di posisi silver. Jadi saya turun di silver.
Kenapa saya begitu? Ya karena saya lihat dari perkembangan dari timnya Pak Arya Setiaki yang menyumbang omset ke saya 3 miliar, Bu Esther. Terus di timnya Pak Sugiar menyumbang saya omset 1,2 miliar. Ya secara otomatis dengan dua jalur, dua grup yang begitu besar, ya saya sendiri ya saya pasrahkan ke sistem 3E sendiri kan. Jadi 3E membayar saya ya begitu mahal juga. Alhamdulillah gitu, Esther. Luar Oke, gitu, biasa ya Esther, Pak ya. ya. Ya, luar biasa. Jadi dua grupnya ini benar-benar udah omset crown sebenarnya ya Pak ya, tinggal Iya, satunya betul. perlahan-lahan menuju menaiki tangga demi tangga. Ya, jadi Betul. sahabat TRI, kita lihat bahwa peluang bisnis TRIA ini memang sangat luar biasa. Nah, ini Pak yang terakhir Pak saya tanyakan, bagaimana peluang TRIA Networks ini di mata Pak Bapak setelah Pak Sugiarto, setelah mungkin sudah melewati suka duka sebagai karyawan, bekerja gonta-ganti pekerjaan hingga menemukan TRIA ini, apa pengalamannya Bapak? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Saya cuma berharap dan menghimbau kepada teman-teman yang mungkin hari ini masih karyawan ataupun apapun profesinya teman-teman, ya, menabung adalah sesuatu kegiatan yang penting untuk di masa yang akan datang. Untuk ban serep, kalau boleh saya bilang mengatakan untuk ban serep kita bahwa suatu saat seandainya kita di PHK atau pensiun atau mungkin di hari tua, itu membutuhkan dana biaya hidup yang mungkin bahkan lebih besar, sedangkan penghasilan belum ada atau tidak ada. Nah, saya juga berharap ke teman-teman saya, khususnya tim saya, kalau boleh saya bilang jangan takut PHK. Karena PHK itu walaupun memang mengancam setiap hari, tapi bagi saya selama kita meyakini kita punya Allah, kita punya Tuhan, saya yakin bahwa kita bisa hidup walaupun tidak bekerja dalam tanda kutip, karena kadang-kala kita kalau dianggap kerja itu kan harus punya simbol, harus punya ikon, harus punya kantor kan mungkin gitu. Tapi bagi kami minimal para pengangguran gitu ya, jangan takut gitu loh. Ya, jangan takut nganggur, jangan. Kenapa? Saya yakin ada jalan lain, ada solusi lain yang bisa kita tempuh. Kita bicara soal 3E. Saya pikir 3E ini adalah sebuah solusi yang terhebat kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi. Mungkin bagi teman-teman yang hari ini belum join atau mungkin baru awal mengawalin, mungkin masih ragu, itu manusiawi. Tapi bagi saya 3E adalah kesempatan yang harus dimaksimalkan. Seperti itu, Bu Esther. Luar biasa pandangan Pak Sugiarto tentang 3i Networks ini ya. Jadi ini adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa. Dan untuk terakhir kalinya Pak, saya minta mungkin closing statement dari Pak Sugiarto tentang 3i sendiri, dan mungkin untuk sahabat-sahabat 3i, leader-leader yang sedang berjuang, ya, tip-tip suksesnya bisa dibagikan, Pak. Oke, terima kasih Bu Esther. Saudara tercinta, pada dasarnya saya tidak punya strategi, saya tidak punya trik, tapi saya mengalir begitu saja. Kenapa? Saya yakin ketika setiap masalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Yang jelas, libatkan Allah dalam hal seperti ini. Tapi bagi saya yakin dan percaya semua pasti akan mengalami, semua juga akan merasakan ketika kita menjalankan suatu bisnis, sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin masih awam, sesuatu yang mungkin masih asing di telinga kita, tapi bagi saya kita harus bisa, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis ini, khususnya 3i Network. Ya. Jadi apa 3 itu? 3 itu adalah memanage waktu kita. Yang kedua, memanage uang kita. Yang ketiganya, memanage hati kita atau kolbu kita. Nah, sama seperti saya waktu itu, bagaimana saya harus memanage waktu saya? Saya yakin saudara tercinta, semua orang sadar betul, yakin betul bahwa masing-masing orang punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Gak mungkin dong seorang Sugiarto Kurniawan waktu itu punya waktu 28 jam. Gak mungkin toh. Nah,
semuanya sama, punya waktu 24 jam. Nah, waktu saya 24 jam itu saya pergunakan maksimal mungkin. Apa? Ya belajar. Khususnya masalah 3i Network. Harus berapa jam kita belajar di 3i Network? Terserah. Yang jelas dulu upline saya, Pak Ari Praptono, atau mitra-mitra saya yang lain, pondok-pondok saya, cukup 2 jam untuk belajar. Nah, saya maksimalkan betul, Bu. 2 jam itu saya maksimalkan betul. Nah, strategi yang kedua, memanage uang kita. Saudara tercinta, kadangkala ketika kita punya uang sedikit, kita ngeluh, ya kan? Tapi kalau kita punya uang banyak, poya-poya. Ini udah manusiawi, ini mungkin udah hukum alam, hukum. Nah, sama waktu itu ketika saya nggak punya uang pun, saya harus yakin bahwa uang yang sedikit yang saya punya, saya fokuskan untuk 3i Network. Nah, mungkin untuk teman-teman yang hari ini mungkin punya masalah yang sama dengan saya. Waktu itu saya punya utang di bank, Bu, ya, karena rumah saya juga akan disita, karena rumah saya bermasalah, karena saya punya utang di bank. Nah, waktu itu saya triknya gini, Bu. Jadi kalau seandainya kita punya uang yang sedikit, ya, tapi urusan di bank harus diselesaikan dulu, ya kan? Tapi kalau utang sama tetangga, ya udah janjiin aja dulu, gitu. Seandainya marah kan, ya udah cuma marah. Tapi kalau bank marah kan disita, gitu. Jadi saya ngakalinnya seperti itu. Terus harus yakin dengan uang yang sedikit itu dipakai untuk bayar premi 350.000-nya. Kenapa? Ya karena dengan 350.000 inilah nanti saya punya hasil yang besar, uang yang banyak, dan bisa untuk membayari hutang-hutang saya. Mohon maaf nih ya, jangan ditiru ya. Hutangnya banyak, jangan ditiru. Trik yang ketiga, otomatis memanage hati kita atau kolbu kita. Kenapa? Ini begitu penting, karena setiap masalah kita punya solusi. Katakan pada masalah, masalah, saya punya Allah yang maha besar, yang maha kaya. Jadi bagi saya, karena Allah menyuruh kita ketika punya masalah, hanya suruh sholat dan sabar. Nah, ini Bu, yang saya lakukan, walaupun saya waktu itu belum berbonus besar, saya hanya sholat dan sabar. Sholat dan sabar. Jadi bagi teman-teman yang hari ini mungkin punya masalah yang sama seperti saya, atau mungkin hari ini mungkin masalah yang lebih besar daripada saya, yakinlah kita punya Allah yang maha besar. Terima kasih Bu Esther, salam dahsyat, GoPron. Dahsyat, luar biasa Pak Sugiarto. Tips suksesnya ya, 3 tips sukses yang akan kita lakukan, kita pelajari. Ini adalah yang poin yang paling terakhir itu yang saya suka banget, yaitu memanage hati ya, kondisi hati ini yang terkadang kita lupa ya. Kita bisa manage waktu dengan baik, kita juga memanage keuangan dengan baik, tapi kita lupa untuk memanage hati kita, pikiran kita, karena segala sesuatu kan tindakan-tindakan kita itu juga berasal dari hati ya. Betul. Kalau hati kita baik, tentunya perkataan kita juga baik, sikap kita juga tentunya baik dengan orang lain. Nah, terima kasih Pak Sugiarto untuk sama-sama luar biasa ya pada malam hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman kita semua di seluruh Indonesia. Sangat Pak, karena saya sendiri secara pribadi pun sudah beberapa kali Pak Sugiarto mengisi di Zoom, dan ini juga selalu ada hal-hal baru yang dibagikan dan sangat memotivasi sekali. Terima kasih Pak untuk kesediaannya, kita doakan Bapak sehat selalu bersama keluarga. Amin, kita saling mendoakan aja. Baik Pak, dan pasti akan terus naik ke posisi-posisi selanjutnya. Amin. Salam dahsyat luar biasa, GoPron. Salam dahsyat, GoPron. Baik, terima kasih untuk semua leader-leader yang sudah berpartisipasi dalam perjalanannya 3i Live Channel pada malam hari ini. Ya, saya berterima kasih untuk Pak Frans yang sudah membawakan materi presentasi, yang sudah membuka wawasan kita tentang pentingnya kita mulai menyediakan payung-payung atau menyediakan penghasilan ya ketika hal-hal yang terjadi. Dan terima kasih juga untuk Pak Marcel dari Timika dan juga Pak Sugiarto ya dari yang sudah memberikan sedikit testimoni tentang kehidupan beliau, dan ini cukup menginspirasi kita. Dan sahabat-sahabat semua, tentunya kita hanya
bisa bagaimana mengelola waktu kita, mengelola keuangan kita dengan baik, karena keuangan kita itu tidak akan pernah cukup ya, bukan banyak atau sedikitnya gaji kita untuk kita bisa nabung, baru kita bisa nabung, tapi ketika kita sadar bahwa menabung itu penting, mau gaji kecil atau banyak pun pasti kita akan menyisihkannya untuk masa depan yang lebih baik dan untuk membangun aset, menjadi memberikan juga profit-profit lainnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita juga menjaga hati, memanage hati kita dengan baik. Dan tentunya kita juga bisa akan terus fokus mengerjakan bisnis ini, karena tidak ada bisnis yang lebih keren dari 3i ya. Kalau kita lihat-lihat modalnya kita tabungin, dan juga kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Baik, terima kasih itu dari saya, dan semua kru-kru yang bertugas juga, ada Pak Sandy, Bu Sari yang duduk manis di belakang layar dan tetap memonitor berjalannya acara ini dengan baik, membantu untuk masalah teknisi di belakang, karena tanpa mereka tentunya saya juga nggak bisa tampil, dan juga sahabat-sahabat semua juga tidak bisa mendengarkan dengan baik mengikuti acara ini. Baik, semuanya kita saling mendoakan dan kita support, jangan pernah menyerah, dan kita pasti berhasil. Salam dahsyat luar biasa, Go Crown untuk kita semua.